Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kayaknya udah pada lemes, udah pada ngantuk gitu ya. Biasa menjelang jam-jam makan siang gitu ya, udah pada lemes gitu ya. Mudah-mudahan sesinya tidak membosankan gitu ya. Saya langsung masuk aja Bapak Ibu. Oke, hari ini saya membawakan mengenai leveraging data analytics in Drive HI dalam menentukan decision making and strategy. Jadi dalam mengambil keputusan sebenarnya hal apa sih yang lebih kita tekankan? Oke, jadi di sini saya membawa beberapa hal gitu ya, related mengenai challenge yang dihadapi. Jadi ada beberapa hal yang dihadapi gitu ya bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang ada beberapa hal yang related sama bisnis, terus kemudian mengenai workplace, terus kemudian mengenai talent gitu ya. Proses apa sih yang dihadapi? Saya ada sedikit contekan gitu ya. Jadi mengenai business challenge, biasanya kalau di dalam stakeholder, apa sih hal-hal yang dihadapi gitu ya, challenge apa yang dihadapi. Dalam mengambil keputusan, di sisi bisnis, hal apa yang dibutuhkan. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu gitu ya, karena di dalam dunia bisnis kita tahu banyak hal yang dibutuhkan kalau related sama data. Terus kemudian apakah data ini benar-benar bisa mendukung untuk kita mengambil keputusan. Itu related sama bisnis. Terus kemudian kalau mengenai workplace, mengenai performance yang ada, mengenai dunia kerja yang ada. Kadang kalau sekarang banyak yang ada Gen Z-nya gitu ya, orang-orang tuh lebih mikir di dunia kerja tuh harus lebih nyaman. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan hal yang lebih nyaman itu bagi orang-orang yang memang ada di workplace di dalam dunia kerja. Challenge yang berikutnya adalah related mengenai talent. Di dalam organisasi gitu ya, orang-orang sudah ada di dalam organisasi mengenai talentnya, hal apa yang perlu dilakukan, pengembangan apa yang perlu dilakukan. Tadi sempat dibahas juga mengenai skill, terus kemudian AI, hal-hal yang berkembang yang di dalam industri. Nah, beberapa hal ini yang related sama challenge-challenge yang kita hadapi. Dari challenge-challenge yang kita hadapi, itu akan mempengaruhi mengenai pengambilan keputusan yang ada. Nah, mengenai pengambilan keputusan, gimana caranya kita bisa meminimalisasi untuk pengambilan keputusan yang tidak efisien. Jadi kita harapkan data yang kita miliki itu bisa bunyi. Kalau kata orang, biasanya mereka bilang, kita punya datanya, tapi nggak tahu mau diapain. Kita punya datanya, tapi kita nggak tahu data ini bisa berguna buat apa. Nah, itu banyak dihadapi gitu ya di dalam organisasi terhadap data yang ada, kita nggak tahu data ini bisa buat apa. Ada beberapa sampel di sini Bapak Ibu bisa baca gitu ya, tapi lebih ke masing-masing stakeholder biasanya punya problemnya masing-masing. Masing-masing stakeholder itu punya pemahaman yang dibutuhkan gitu ya terhadap data yang ada. Datanya ada, tapi gimana datanya bisa berbunyi? Datanya ada, gimana datanya bisa membantu untuk mengambil keputusan. Nah, mengenai data yang sudah tersedia, ini ada beberapa studi gitu ya yang dilakukan mengenai positif efek dari data analytics. Biasanya kita punya data gitu ya, tapi apakah data ini benar-benar berguna gitu ya? Ini ada beberapa yang melakukan studi, salah satunya ada McKinsey gitu ya. McKinsey-nya bilang, kalau data yang ada gitu ya, data driven organization itu bisa meningkatkan 6 kali profitabilitas. Kita tahu dengan data yang ada sebenarnya itu bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Bukan cuma baik, tapi benar-benar tepat terhadap pengembangan organisasi yang lebih baik. Kemudian dari Gartner bilang di tahun depan, di tahun 2025, 80% bisnis itu akan mengandap mengenai data driven culture. Jadi kalau dulu-dulu kita mengambil keputusan gitu ya dari organisasi itu belum benar-benar mature dari data. Saya ketemu customer gitu ya, dia mention, dia bilang bahkan untuk mengambil data yang simple aja, itu data population untuk organisasi yang cukup besar gitu ya, jumlah karyawannya ada sekitar 17.000 karyawan, dia bilang. Tapi untuk mengambil data simple, hanya data population. Saya cuma mau
CEO-nya bilang sama saya, dia bilang, saya mau ambil data, cuma mau tahu data di company saya, berapa jumlah karyawan laki-laki dan karyawan perempuan untuk lokasi yang berbeda-beda. Itu dia butuh waktu 3 minggu. Karena dia perlu mengkolek data dari berbagai lokasi yang berbeda-beda, terus dikumpulin ke data HR-nya, tim HR-nya, terus tim HR-nya baru manage datanya. Ternyata untuk mengambil keputusan, itu dia butuh nunggu dulu 3 minggu gitu ya, untuk dapetin datanya. Jadi betapa data itu benar-benar sangat penting gitu ya, untuk dia tahu lebih details. Nextnya dari Forbes mengatakan, dengan data yang efisien sebenarnya akan menghasilkan 5-10% increase dalam company revenue. Kita tahu yang namanya organisasi pasti membahas mengenai revenue gitu ya. Terus apa yang mau kita capai terhadap next increment di dalam company. Nah, biar nggak terlalu bosan ya Bapak Ibu, nextnya kita mau mengadakan sedikit polling gitu ya. Ini ada pertanyaan, Bapak Ibu kita harapkan untuk join gitu ya, bisa menggunakan handphone ya. Jadi kita bisa scan barcode di sini, atau misalnya nggak bisa scan barcode-nya, di atasnya tuh ada linknya, bisa masukin linknya aja. Nah, boleh di scan Bapak Ibu barcode-nya, itu ada pertanyaannya di dalam HR landscape, what are the top 3 data analytics support that you as a HR leader the most? Jadi Bapak Ibu boleh pilih 3 gitu ya, nanti kita lihat result-nya. Dari 3 hal ini, saya kasih waktu 30 detik ya, karena ini bukan soal ujian gitu ya, bukan ujian negara, sangat simple gitu ya. Tinggal pilih aja. Oke, sudah keluar result-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri gitu ya di layar. Ini adalah result-nya, live, Bapak Ibu yang mengerjakan gitu ya, Bapak Ibu yang memasukkan datanya gitu ya. Masing-masing akan mendapatkan data apa saja gitu ya. Nah, ini adalah prioritas dari HR landscape yang ada gitu ya, mengenai data analytics. Jadi Bapak Ibu gitu ya, secara proses kita lihat resultnya. Oke, yang paling banyak kayaknya mengenai performance management, terus kemudian ada succession planning gitu ya, sama diikuti sampai terakhir itu ada beberapa, masih berubah-berubah jawabannya tapi paling banyak di performance management. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengisi ininya. Nah, dari jawaban yang sudah ada gitu ya, sebenarnya sudah dilakukan survei yang dilakukan di luar sana gitu ya. Ada top 3 priority untuk data analytics di HR landscape. Oke, ya. Yang pertama adalah mengenai workforce planning sama talent management. Jadi sama seperti yang tadi di dalam pertanyaan gitu ya, kayaknya yang paling banyak yang paling bawah gitu ya mengenai performance management. Nah, kita tahu di dalam company, setiap company pasti udah tahu target tiap tahun itu apa yang mau dicapai. Jadi di awal tahun pasti udah ada target yang mau dicapai, KPI-nya apa untuk setiap masing-masing karyawan gitu kan. Nah, ini di dalam workforce planning talent management, yang pertama kita bisa tracking secara performance itu seperti apa. Walaupun di awal tahun, misalnya kita menentukan KPI-nya apa yang mau dicapai, tapi kadang-kadang KPI itu baru bisa terlihat di akhir tahun. Biasanya di akhir tahun, karena performance itu mau di-trackingnya cuma di terakhir. Either di mid-year, dilakukan review, itu ada trackingnya, terus sampai di end year itu cuma dilakukan tracking. Udah that's it, dalam 1 tahun cuma 2 kali. Terus gimana kita manage-nya? Gimana kita bisa tracking? Gimana kita bisa menentukan siapa sih top performance-nya? Siapa sih orang yang sepanjang tahun yang paling cepat memenuhi KPI-nya? Atau jangan sampai udah di akhir tahun kita baru mikir, oh ternyata Herlina nggak achieve. Nggak achieve-nya karena apa? Karena saya baru ngisi di akhir tahun. Jadi dari awal bulan tuh nggak ketahuan trackingnya seperti apa. Nah, di dalam workforce planning and talent management, selain performance, kita juga ngomongin mengenai succession planning sama predictive planning. Jadi kita bisa planning nih, sebenarnya kita bisa forecast dari awal gitu ya. Kita bisa identify setiap orang potensinya apa sih, skill gap-nya apa.
terus kemudian pengembangan apa yang perlu dilakukan terhadap orang tersebut. Dari situ kita bisa masuk ke dalam succession planning. Jadi pada saat saya masukkan misalnya Herlina dalam satu proses menentukan skill and gap-nya, setelah skill and gap-nya nanti di dalam succession planning-nya kita bisa lihat apakah Herlina memang bisa diplotkan untuk next prosesnya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai recruitment and selection. Tadi juga sempat dibahas gitu ya, mengenai rekrutmen proses gitu ya. Di dalam organisasi kita tahu, kita bisa lihat secara analytics itu, kita punya yang namanya candidate analytics. Jadi kita bisa tracking, pada saat kita opening satu proses gitu ya, opening job misalnya, di dalam opening job kita mau tahu berapa banyak sih kandidat yang sudah kita hire. Terus berapa lama proses yang perlu dilakukan. Nah itu adalah candidate analytics, terus kemudian hiring insight. Apa sih insight yang kita dapatkan? Atau misalnya kita punya bank datanya, kita punya data kandidatnya, tapi apakah kandidat yang kita dapatkan itu adalah memang kandidat yang tepat? Apakah dia orang yang tepat di posisi yang tepat? Nah itu ada hiring insight, sama yang terakhir mengenai onboarding effectiveness. Biasanya ada yang bilang katanya karyawan on board, selama 3 bulan pertama, itu sebenarnya cost-nya sangat besar. Kadang-kadang kita udah grooming karyawannya gitu ya, dari dia kandidat sampai dia jadi karyawan, dalam 3 bulan pertama, ternyata ada survei yang menyatakan 1 dari 3 karyawan awal sebagai karyawan baru, ternyata banyak yang di proses onboarding, mereka itu resign. Karena kalau misalnya kita tahu, pada saat proses onboarding, kalau resign itu nggak perlu ada agreement apa-apa. Karena di 3 bulan pertama, either 3 bulan dia nggak lolos probation, dia memang di-cut gitu ya. Kalau dia lolos probation, dia diteruskan. Tapi ternyata dari sisi karyawannya, itu dia punya hak pada saat 3 bulan pertama, itu dia boleh stop. Nah, itu spending yang dilakukan oleh company itu cukup besar dalam proses onboarding. Jadi, gimana kita make sure onboarding ini cukup efektif. Next-nya mengenai employee engagement. Di dalam employee engagement dan experience, tadi sempat di-mention sama Pak Awan gitu ya, mengenai employee culture. Kita tahu di dalam culture manage banyak hal gitu ya. Ada yang bilang culture itu lebih banyak manage mengenai karyawannya, stylenya company udah seperti apa. Kalau di sini kita lebih manage mengenai survei, dari survei yang dilakukan. Mungkin di dunia di dunia insurance nggak terlalu bunyi gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini kita punya, misalnya ada proses yang namanya pulse survey. Ternyata buat beberapa industri, contohnya oil and company, di oil and company pulse survey itu sangat-sangat penting. Jadi pulse survey itu lebih mengukur kayak pertanyaannya simple. Apa kabar Anda hari ini gitu ya. Ternyata pertanyaan itu sangat berguna untuk company seperti oil company atau mining gitu ya. Kalau ternyata karyawannya itu enggak happy, itu mereka agak berbahaya ditaruh di lapangan. Karena bisa jadi pada saat mereka nggak happy atau mereka banyak masalah gitu ya, itu mereka bekerjanya nggak maksimal. Bahkan bisa terjadi kecelakaan kerja. Jadi secara HSE-nya itu disambungkan dengan pulse survey-nya untuk mengetahui orang ini efektif atau tidak untuk bekerja. Terus kemudian kita juga di sini manage mengenai employee experience mapping gitu ya. Seperti apa employee experience mapping-nya dalam kita mengetahui setiap orang prosesnya seperti apa. Oke, next-nya saya akan masuk ke dalam introducing Darwin Box as a people analytics. Sebelum saya ke sini saya mau bertanya sebentar. Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar mengenai Darwin Box? Kayaknya udah ada beberapa Bapak Ibu yang kebetulan kenal sama beberapa teman-teman kita di booth gitu ya. Boleh angkat tangannya, ada yang sudah pernah dengar mengenai Darwin Box? Oke, cukup banyak ya. Oke, di dalam Darwin Box sendiri sebenarnya kita manage HRIS system. Jadi dalam HRIS system itu kita manage end-to-end proses mulai dari hire sampai retire. Nah, semua modul yang dari hire sampai retire proses itu kita punya people analytics-nya. Jadi di dalam people analytics-nya kita manage berbagai macam hal. Nah, di dalam people analytics-nya yang pertama kita simple and easy and consume. Jadi secara dashboard-nya sudah tersedia terhadap semua modul yang dimiliki gitu ya. Jadi itu simple sama easy to use karena memang secara standar dashboard-nya sudah tersedia. Yang kedua kita hyper personalize
terhadap konteksnya company. Karena kita tahu setiap company itu punya style yang berbeda-beda. Pasti datanya beda, stylenya beda, pengen mengelola datanya juga pasti berbeda. Jadi ini benar-benar bisa dipersonalize sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian yang terakhir tadi trustworthy mengenai reliable datanya. Nah, yang pertama mengenai simple and easy to consume. Di dalam simple and easy to consume, ini salah satunya sampelnya gitu ya. Jadi kita punya story dashboard namanya. Di dalam dashboard ini sudah terisi semuanya. Jadi di dalam story dashboard ini udah kontekstual gitu ya terhadap kebutuhannya seperti apa. Terus kemudian dari data yang ada, datanya sendiri adalah real time data. Terus kemudian di sini juga ada beberapa suggestion yang come up-nya dari AI. Jadi di dalam story dashboard ini ada data-data yang memang sudah tersedia, easy to consume. Terus kemudian sudah dipersonalize juga sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian ini ada sampel-sampel yang memang bisa dilihat gitu ya. Secara details dia menceritakan misalnya sampel kenapa attrition-nya tinggi. Terus top 3 dari orang-orang yang attrition-nya tinggi, reason-nya karena apa ya. Jadi ini ada story-nya yang menceritakan berdasarkan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu, ini loh result-nya, ini loh insight-nya yang bisa diberikan di dalam dashboard yang tersedia. Next-nya mengenai hyper personalized for you. Jadi di dalam hyper personalized for you ini lebih ke dari create data yang ada. Sampelnya adalah saya ketemu satu customer gitu ya, dia bilang, Bu, saya punya banyak sekali data, bukan cuma data HR, tapi tadi juga sempat dibahas gitu ya di sesi yang sebelumnya, mengenai data HR yang dimiliki dan dikombinasikan dengan productivity yang ada. Nah, biasanya mengenai data yang ada gitu ya, kita punya data HR-nya. Data HR tuh related misalnya data karyawan. Terus di dalam operation itu punya data productivity. Nah, gimana kita kawinin dua data ini? Gimana kita bisa lihat di dalam story-nya, di dalam dashboard-nya gitu ya, proses terhadap data yang dimiliki. Gimana itu bisa memberikan suggestion gitu ya terhadap data-data yang kita miliki. Nah, di sini ini ada data driven yang di dalam organisasi itu bisa beda-beda gitu ya. Jadi kita juga punya personalize mengenai siapa stakeholder-nya. Karena setiap stakeholder yang berbeda pasti akan melihat data yang berbeda. Jadi kalau misalnya simpelnya manajer hanya lihat data bawahannya aja. Tapi kalau misalnya si level dia pengen lihat data seluruh organisasi. Tapi kita juga bisa misalnya membedakan data berdasarkan lokasi. Misalnya orang yang manage di lokasi A, dia hanya bisa lihat data di lokasi A. Di lokasi B, dia hanya lihat data di lokasi B. Jadi secara datanya itu bisa mempermudah gitu ya, karena sudah diklasifikasi di masing-masing kategorinya, terus kemudian itu bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Next-nya, kita punya trustworthy and reliable. Jadi di dalam trustworthy and reliable ini lebih ke datanya sendiri seperti apa gitu ya. Kita bisa menentukan data-data yang berbeda-beda, datanya sendiri sudah real time. Jadi pada saat kita mau lihat datanya, pada saat kita mau mengambil keputusan, itu datanya sudah tersedia semuanya. Dan datanya sudah tersedia dalam dashboard yang memang sudah tersedia semuanya dalam proses yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Kayak misalnya di modul performance, udah ada nih Smart AI Suggestion-nya. Di dalam Smart AI Suggestion itu lebih kayak gini. Misalnya, dalam satu proses, ternyata Herlina itu udah lama banget nggak pernah update. Udah 3 bulan terakhir tidak pernah update pencapaiannya. Nah, sistem bisa kasih suggestion. Buat Herlina akan dikirimin notification untuk bisa melakukan update terhadap progression saya. Jadi, jangan sampai sudah di akhir tahun, performance-nya baru ketahuan. Oh, ternyata Herlina nggak achieve. Jadi, proses itu bisa mempermudah dalam capturing data dengan baik. Next-nya, kita akan membicarakan mengenai how to leading insurance organization dalam winning a games in change dengan Darwinbox. Jadi dari sisi apa sih sebenarnya Darwinbox bisa membantu gitu ya untuk insurance, business insurance gitu ya, untuk bisa adapt lebih baik. Jadi dengan data yang ada gitu ya, dengan data analytics yang tersedia, kita bisa memberikan data yang lebih baik, terus kemudian pengambilan keputusan juga lebih baik. Yang pertama mengenai single source of data. Jadi
kalau misalnya kita ngomongin mengenai data yang ada gitu ya, dengan punya source di satu tempat yang tersedia, pada saat update perubahan karena data sudah real time, itu bisa mempermudah Bapak Ibu dalam mengcapturing data yang ada. Yang pertama, memang tempatnya sudah dalam satu tempat. Yang kedua mengenai people analytics-nya. Di dalam people analytics-nya, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Datanya udah ada, terus datanya buat apa? Nah, datanya buat apa? Itu gunanya si people analytics. Jadi people analytics-nya akan membantu dengan data yang ada, terus kemudian datanya juga udah based on security, jadi based on AI. Ini ada beberapa sampel gitu ya. Salah satunya mungkin aku bisa cerita sedikit mengenai Singlife gitu ya. Singlife itu perusahaan yang ada di Singapura gitu ya. Dia menggunakan Darwinbox. Terus kemudian dulu dia punya data yang berbeda-beda. Jadi dia punya data, tapi datanya tuh scatter. Banyak sekali aplikasi yang dia punya gitu ya. Terus dia bilang, ini saya mau ambil keputusan, ini saya punya datanya, tapi saya nggak tahu datanya mau diapain. Saya nggak tahu ini datanya bisa buat apa di company saya. Karena sekarang dengan aplikasi yang berbeda-beda, mereka kumpulin datanya, terus mereka capture di dalam Excel gitu ya. Terus Excelnya tuh beda-beda, terus mereka gabungin datanya. Terus habis itu pada saat mereka mau mengambil keputusan, mereka ngerjain Excel itu dengan aplikasi yang berbeda-beda, mereka butuh waktu 1,5 bulan untuk menghasilkan satu report. Nah, dengan Darwinbox gitu ya, mereka pakai data HR dikombine sama data production, terus dikombinasikan di dalam report di dalam people analytics di Darwinbox, itu C-levelnya bisa mengambil keputusan dengan cepat karena datanya real time dan datanya langsung tersedia dan tersaji di dalam aplikasi. Itu salah satu sampel mengenai Singlife. Terus kemudian next-nya mengenai why Darwinbox. Kenapa Darwinbox gitu ya? Karena mungkin banyak yang di luar sana banyak sekali aplikasi-aplikasi HR gitu ya. Kenapa Darwinbox? Yang pertama Darwinbox itu zero learning curve. Jadi kalau Bapak Ibu dulu pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu punya Facebook atau Instagram, bisa pakai Facebook atau Instagram, itu pasti bisa pakai Darwinbox. Karena sesimpel itu. Terus kemudian kita 100% self-service, jadi karena sekarang mungkin budayanya udah mulai berubah gitu ya. Karena kalau di Gen Z, mereka tuh memang terbiasa self-service. Apa-apa kalau bisa dilakukan via mobile, terus bisa dilakukan sendiri itu lebih cepat gitu ya. Kalau dulu tadi Pak Awan sempat mention kalau dulu katanya 20 tahun yang lalu kalau dia mau nanya jumlah cutinya aja mesti nyamperin orang HR-nya dulu gitu ya. Mungkin di beda lantai gitu ya, mesti naik lift dulu gitu ya. Kalau ini tuh bisa langsung via mobile karena secara aplikasinya sendiri self-service dan mobile friendly. Terus kita juga security and governance-nya udah ada. Kita ada beberapa customer yang memang sudah memenuhi aturan Indonesia, terus kemudian aturan di OJK juga kita sudah memenuhi gitu ya. Terus kita punya boardroom yang ready, kita bisa customize model sama ada flow workflow yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi gitu ya. Misalnya ada proses yang unik yang perlu dilakukan, itu bisa langsung dilakukan di dalam aplikasinya. Jadi secara prosesnya memang terintegrate langsung di dalam sistem, terus langsung bisa termanage di dalam aplikasinya. Next-nya, ini ada beberapa customer kita di Indonesia sama di worldwide sebenarnya yang BFSI Insurance sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu ada kenal gitu ya logo-logonya. Ini bisa dilihat logo-logonya kalau misalnya tahu. Kalau misalnya mau tahu lebih details gitu ya atau mau bertanya lebih details mengenai ini semua gitu ya. Kita ada tim di depan gitu ya di booth-nya, mungkin bisa berkunjung ke booth juga. Terus kemudian ini yang terakhir dari saya. Jadi Darwinbox sendiri kalau misalnya Bapak Ibu tahu kita ada di dalam Gartner Magic Quadrant sebagai produk yang cukup muda gitu ya. Sekarang kita ada di dalam Gartner Magic Quadrant sebagai challengers gitu ya. Di Indonesia sendiri kita starting dari 2019 sampai sekarang, terus kemudian kita juga direcognize by Gartner as a youngest to feature dalam Gartner Magic Quadrant sama Ore Forrester, terus kemudian secara aplikasinya sendiri kita sudah tersedia dalam mobile, dalam web version gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Ibu mengenai aplikasi Darwinbox, di depan kita ada booth,
Bapak Ibu bisa mengunjungi booth kita, terus kemudian bisa ngobrol juga sama beberapa timnya kita untuk tahu lebih detail mengenai Darwin Box. Sekian dari saya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Herlina dari Darwin Box. Saya mau temenin Bu Herlina di atas. Silakan duduk dulu Ibu, terima kasih. Oke, saya mau memastikan bahwa teman-teman masih bersama dengan kita nih ya. Kalau gitu saya mau minta teman-teman colek kiri kanannya, siapkan satu pertanyaan dong buat Bu Herlina gitu ya. Dicolek-coleknya. Dapat hadiah apa enggak tergantung nanti di booth ya. Ada hadiahnya ada di booth Bu. Yang bertanya boleh nanti ambil hadiahnya di booth. Ya, nanti dicatat ya. Oke, kalau gitu Bu Herlina menarik banget tadi ya bicara tentang teknologi, bagaimana juga HR system itu nggak cuma bicara tentang administratif proses aja, tapi justru bisa membantu kita di next levelnya adalah bicara tentang giving data analytical di situ untuk membantu pengambilan keputusan. Saya tuh sebenarnya tuh ada sedikit mungkin bicaranya tentang guyonan kali ya. HR itu harus jadi cenayang. Harus bisa Kenapa tahu harus? ya. Iya, harus bisa melihat masa depan. Nanti pos-pos kita seperti apa. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan hal itu, bagaimana sih sebenarnya peranan HR system ya terutama ya dalam hal ini membantu kita juga sebagai seorang HR bisa melakukan predictive analysis. Nah, dari Bu Herlina sendiri melihatnya ini seperti apa dan apa yang selama ini dilakukan untuk membantu kita sebagai seorang HR? Oke, benar juga ya. HR harus punya profesi tambahan, jadi dukun gitu ya. Untuk bisa tahu ini perasaannya Herlina lagi gimana gitu ya. Atau dari muka-mukanya kayaknya mau resign deh gitu ya. Nah, salah satu sampel misalnya mengenai karyawan itu mau resign gitu ya. Kadang kita nggak bisa tebak dari wajahnya. Mungkin mukanya kelihatan happy-happy aja gitu ya. Tapi ternyata 2 hari kemudian orangnya submit resign gitu ya. Nah, berdasarkan itu, even dari data yang simpel aja, dari data yang karyawan mau resign gitu kan, kita tuh punya yang namanya predictive analysis. Jadi bisa predict gitu ya, mungkin based on data yang dimiliki karyawan gitu ya. Kayak mungkin dia udah 5 tahun terakhir ternyata di posisi yang sama, tidak pernah promotion. Atau dia naik gaji, tapi naik gajinya cuma 2%. Lah inflasi aja 8% gitu ya. Nah hal-hal seperti itu di dalam sistem itu kita bisa bantu. Karena kita punya predictive analysis, terus kemudian kayak tadi lebih banyak karena secara top priority-nya manage mengenai performance gitu ya. Untuk kita jangan sampai di akhir tahun ketahuan nih ternyata nggak achieve gitu kan. Ya udah mulai dari setiap quarter atau setiap bulan kita punya trackingnya untuk bisa predik kira-kira sampai di akhir tahun Herlina tuh achieve atau enggak gitu. So sebenarnya justru bicara prediktif itu adalah sebenarnya adalah continuation of tracking sebenarnya. Betul. Bukan cuma sekedar kita akan melihat bahwa orang ini nanti suatu saat akan resign karena apa tiba-tiba muncul gitu enggak. Ya. Tapi karena sesuatu yang kita tracking, kita monitor dan ada kelihatan perubahan atau dinamika dari data tersebut ya. Luar biasa banget. So mungkin nanti saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, tapi izinkan saya untuk melemparkan satu pertanyaan lagi. Kalau bicara tentang tadi, saya suka dengan istilah data itu tidak bunyi. Nah, walaupun data nggak ada nadanya ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau misalkan bicara tentang bagaimana kita sebagai HR untuk memastikan bahwa data kita berbunyi dan membantu manajemen dalam mengambilkan keputusan. Itu kan menjadi suatu hal yang saya bilang kalau misalkan bicara tentang sistem ya sistem gitu. Ya. Tapi di belakang situ kan sebenarnya ada human-nya. Nah bagaimana juga nanti mungkin Bu Herlina bisa bantu kita memetakan kalau bicara tentang data analytical, di baliknya juga ada people-nya itu sendiri. Nah bagaimana nih menjembatani dua hal tersebut Bu? Oke. Dari pengalaman mungkin ya. Oke. Mungkin belajar dari pengalaman juga gitu ya. Kalau saya lebih banyak belajar dari pengalaman klien-kliennya saya gitu ya. Mereka bilang kayak, kenapa saya pakai istilah tadi data itu nggak bunyi gitu ya. Karena banyak saya dapat itu malah dari customer. Mereka bilang, saya punya Bu datanya tapi nggak tahu mau diapain. Jadi saya nggak tahu data ini buat apa. Saya punya semua datanya. Bahkan ada customer saya yang dia punya data itu dalam satu ruangan. Satu ruangan itu isinya data yang masih by paper. Jadi masih kertas ditumpuk semuanya. Terus mereka bilang, Bu, habis lihat data itu semua diapain gitu kan. Udah banyak banget, lihatnya aja saya mumet gitu kan. Nah sebenarnya secara aplikasi sendiri, walaupun kita punya data, kadang-kadang belum tentu data itu berguna. Nah
dari sisi HR lah sebenarnya, mungkin dari HRBP gitu ya. Mereka yang lebih tahu sebenarnya. Kalau kita ngomongin secara culture, secara style orangnya gitu ya. Kita bisa lihat, oh Herlina tuh sebenarnya lebih cocok di mana ya. Oh ternyata di luar skillnya Herlina yang cuman misalnya sebagai tim HR gitu ya, yang mengerjakan daily activity, ternyata dia punya public speaking yang cukup bagus. Mungkin dengan public speaking yang cukup bagus dari data talent managementnya, itu bisa bantu untuk tim HR misalnya mengadakan event apa. Nah itu sebenarnya lebih ke kolaborasi antara orang dan data. Jadi dari data yang ada gitu ya, kita bisa make sure dari skill yang dia punya, dari potensial yang dia punya, oh mungkin dia bisa dipakai atau dikembangkan untuk proses apa. Jadi ada proses yang kita bisa jalankan untuk bisa make sure ke depan itu orang itu semakin naik, bukan semakin turun. Oke, so untuk memastikan juga any potential of our people terlihat juga dari data tersebut gitu ya. Karena tadi kalau saya lihat di dalam slide kan ada bicara tentang succession planning, talent management juga di situ ya. So saya akan lemparkan kepada teman-teman nih. Kira-kira saya bukan lempar mic ya, tapi lempar kepada teman. Ada pertanyaan gak nih untuk Bu Herlina terkait dengan tadi data analytical to driven decision making? Silakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan pertama. Oh, langsung dapat sponsor ini, dapat e-money untuk 2 pertanyaan. Wah luar biasa ini ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya diri saya sendiri boleh nggak? Bu Listi tadi saya udah nanya 2 pertanyaan loh. Saya nggak dapat ya saya. Oke mungkin ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Teman-teman, nanti dibantu oleh panitia untuk memberikan mic. Oh, saya terdengarnya suara perut yang kerutuk-kerutuk nih. Udah lapar. Oh ya, silakan Pak, Bapak di belakang. Selamat siang, salam kenal Bu Herlina. Salam kenal Pak. Salam kenal juga buat Pak Denny. Saya udah kenal Pak. Bu Herlina, thank you untuk explanation-nya, menarik sekali khususnya dari aspek people analytics ya. Mungkin saya lebih spesifik ke industri jasa keuangan karena kami dari industri jasa keuangan ya. We are a highly regulated industry. So mungkin yang ingin saya highlight di sini adalah saya penasaran untuk tahu di dalam sistemnya itu sendiri Bu, functionalities-nya mungkin tepatnya. How flexible is the functionalities gitu, karena dari kami apabila ada regulasi baru, ada reporting baru, itu biasanya komplikasinya di situ Bu. Jadi contoh misalnya ada mandatory certifications, mandatory learning gitu ya. Atau ada muncul regulatory reporting yang baru. Nah yang sering kali dihadapi tentunya oleh saya yakin teman-teman kami di sini juga adalah perubahan-perubahan itu biasanya akan perlu satu reworks gitu ya. Sehingga functionalities ini kalau tidak cukup fleksibel, sulit juga bagi kita. Mungkin pada saat proses development semua requirement yang sekarang sudah bisa di cater gitu ya Bu. However, regulation can change anytime gitu. So how flexible is the system gitu. Nah terkait dengan flexibilities itu juga mungkin dari kacamata yang lain, customization-nya bisa seperti apa ya Bu gitu. Contoh reporting, bisa juga kita melihat apakah customization-nya itu bisa multi-grading atau multi-level. Maksudnya gini, biasanya di perusahaan itu ada 1 atau 2 jenis grading. Ada job grading, ada individual grading gitu ya Bu. Menambah komplikasi ada juga grading dari sisi regulatory. Misalnya ada pejabat eksekutif dan sebagainya gitu ya. Nah itu how flexible the functionalities untuk setting up multi-grading. Dan juga seringkali yang muncul kendala di kami, tantangan ya bukan kendala ya. Tantangan dari kami adalah untuk incorporate complex organization. Misalnya contohnya adalah matrix reporting, matrix organizations gitu ya. Apalagi juga beberapa dari kami di insurance business itu juga biasanya ada yang punya unit syariah atau kita punya bisnis syariah gitu. Dan itu biasanya beberapa orang dari induknya akan ditugaskan. Of course nanti akan ada beberapa organisasi dengan multi organization, multi reporting, matrix reporting dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan dari saya Bu Herlina, mungkin bisa memberi beberapa insight buat kami. Thank you.
Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus Pak. Kita sering Pak dapat pertanyaan yang sama gitu ya. Kalau di customer sebenarnya ditanya seberapa fleksibel atau seberapa customization gitu ya secara produknya. Mungkin saya jawab gitu ya, secara fleksibilitasnya saya bisa bilang kita cukup fleksibel Pak. Mungkin kalau mau tahu lebih details gitu ya, nanti ada tim di depan gitu ya, boleh lihat karena kita ada TV di depannya, itu ada aplikasinya, boleh dites, boleh dicoba-coba gitu ya. Secara fleksibilitas kita cukup fleksibel, terus kemudian customization juga kita cukup bisa di custom gitu ya. Secara aplikasinya end to end kita punya, nah setiap prosesnya kita tahu setiap customer itu punya style yang berbeda-beda. Pasti semua orang tuh lebih ke, nggak cuman dalam industri yang sama aja ya Pak, orang itu bisa punya style yang berbeda-beda dalam reporting. Jadi karena memang gayanya company-nya beda-beda gitu ya, jadi pasti standar atau model reportingnya pasti akan beda-beda. Dan kita cukup fleksibel untuk itu, kita bisa melakukan berbagai macam customization related report, terus kemudian juga secara datanya sendiri tadi ada di manage, misalnya ditanya tentang company yang berbeda-beda, ada intercompany atau mungkin anak perusahaannya banyak gitu ya, ada yang di syariah, terus kemudian ada yang di konvensional misalnya. Nah, secara proses seperti itu kita manage. Mungkin saya cerita sedikit gitu ya, salah satu customernya kita cukup besar gitu ya, kalau boleh saya sebut mereknya gitu ya, MAP. MAP sendiri kalau Bapak Ibu tahu, logonya tuh banyak banget. Anak perusahaannya tuh banyak banget. Ada Sogo, ada Starbucks, ada Subway gitu ya, which is itu anak perusahaan yang berbeda-beda, karena setiap anak perusahaan tuh prosesnya beda-beda mereka. Mereka menggunakan Darwinbox, sampai saat ini mereka manage sekitar 38 subsidiary gitu ya, anak perusahaan yang berbeda-beda, itu mereka lakukan sendiri tanpa bantuan Darwinbox. Setiap kali ada nambah anak perusahaan baru, itu mereka lakukan sendiri. Jadi setiap kali ada data yang nambah, ada perubahan proses yang terjadi, itu mereka lakukan sendiri. Karena kita cukup fleksibel gitu ya, untuk melakukan proses perubahan-perubahan tadi misalnya grading dengan company yang berbeda-beda, bahkan nih kalau di MAP di anak perusahaannya dengan company yang berbeda-beda, mereka tuh gradingnya beda-beda Pak, mereka tuh punya structure yang beda-beda, ada yang by C-level misalnya CEO gitu ya, ada yang sebutannya by VP, beda-beda karena secara nature company-nya memang beda-beda stylenya dan mereka punya grading yang memang beda-beda. Tapi balik lagi, kita tahu memang pemerintah tuh netapin gitu ya, kalau misalnya di financial industry itu ada standar untuk grading yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi company-nya sendiri memang punya standar grading yang berbeda. Nah itu kita bisa manage gitu ya, karena kalaupun mau dikombinasikan, itu kita juga bisa lakukan kombinasi di dalam sistem. Mungkin itu jawabannya Pak, mau lebih detail nanti bisa kebut Pak. Terima kasih. Oke, nah karena waktu yang terbatas nih, jadi Bu Herlina sepertinya kita harus sudahi dulu untuk sesi kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Herlina.